Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian ya. Malam ini kita lanjut sesi yang ke berapa ini ya? Ke-5 apa ke-6 ya? 5 apa ke-6? Sudah share screen ya? Sudah share screen. Apa itu? Kita lanjut. Jadi termasuk kepada rahasia manifestasi ya. Jadi rahasia manifestasi kita hubungkan dengan ilmu kesadaran ya. Sebenarnya rahasia manifestasi dengan menggunakan peta kesadaran itu kembali kepada pemahaman kita soal prinsip non-dual ya. Pemahaman kepada prinsip non-dual. Prinsip non-dual itu paling sederhana sebenarnya ya. Prinsip non-dual itu kan bahwa semua yang saya alami, bukan ya, langsung bukan merupakan hasil transaksi ya. Hasil transaksi dengan lingkungan, ini harus saya ulang-ulang terus ini, bukan juga merupakan hasil transaksi dengan orang lain, atau bukan merupakan hasil transaksi dengan masa lalu. Ya, itu prinsip non-dual begitu. Tetapi apa yang saya alami, adalah pengalaman kesadaran diri saya sendiri ya. Pengalaman kesadaran diri saya sendiri. Ini harus dipegang ya, harus dipegang. Kalau prinsip dualitas kan bahwa semua yang kita alami itu merupakan hasil transaksi dengan lingkungan, merupakan hasil transaksi dengan orang lain, atau merupakan hasil transaksi dengan masa lalu ya. Tapi kalau prinsip non-dual nggak begitu ya. Prinsip non-dual kan terkenal ya, terkenal dengan modelnya, model yang ini ya. Jadi semua pengalaman kita, semua perilaku kita itu konsekuensi dari keterlibatan ya diri kita dalam medan kesadaran ya. Dan medan kesadaran itu ada di dalam dirinya sendiri. ABC ini bukan di luar ya, bukan di luar. Artinya dengan memahami model ini, apa yang kita manifestasikan di tingkat ABC
itu merupakan keterlibatan diri kita, ya, keterlibatan diri pada medan penarik kesadaran, atau pada nature of consciousness, ya, seperti itu. Itu soal rahasia manifestasi. Jadi apa yang kita pilih secara batin itu akan aktual di tingkat lahiria, gitu ya. Apa yang dipilih dari kemungkinan dalam medan penarik itulah yang akan aktual, ya, pada tingkat kasat mata. Jadi kalau misalnya yang aktual kok kebangkrutan, yang aktual kok kemiskinan, yang aktual misalnya kehidupan yang stagnan, itu ciri-ciri, ya. Itu ciri-ciri dirinya terlibat dalam medan penarik lemah, ya. Terlibat dalam medan penarik lemah. Apa akibatnya kalau diri terjebak dalam medan penarik lemah? Maka diri itu mengalami proses kehidupan yang destruktif. Destruktif itu cenderung merusak dirinya sendiri. Itu kemudian proses destruktif itu disebut sebagai tarikan, ya, force. Nanti teman-teman, ini saya udah kirim ke Kotoni, ya, bagaimana pengaruh, ya, medan energi rendah pada kesadaran diri kita, ya. Jadi medan ABC yang ini itu kemudian disebut sebagai nature of consciousness, ya. Nature-nya kan dalam peta kesadaran itu 1 sampai 1000, ya. 1 sampai 1000. Hanya saja yang bisa kita pilih itu tergantung LOC dari diri kita, ya. Jadi medan ABC-nya itu tersedia potensi, ya, dalam Hawking itu 1 sampai 1000. Nature 1 sampai 1000. Hanya saja kemampuan kita memilih nature itu untuk diaktualkan itu tergantung LOC, ya. Itu tergantung LOC. Semakin tinggi LOC-nya, semakin banyak pilihannya, ya. Semakin banyak pilihan untuk diaktualkan. Seperti itu. Terus, jadi kalau misalnya LOC-nya baru sekitar di bawah 200, maka pilihannya itu pilihan-pilihan yang tersedia di sini, gitu ya. Energi-energi lemah. Perlu dipahami bahwa pada dasarnya energi lemah ini tidak negatif. Hanya saja memang kalau LOC-nya masih di bawah 200, kena energi lemah, itu langsung destruktif dia, ya. Perilakunya langsung destruktif. Tapi kalau misalnya LOC-nya 500, kena nature 20 itu enggak apa-apa tuh. Itu malah jadi pelajaran, itu malah menjadi sumber hikmah, ya.
itu menjadi sumber ilmu. Seperti itu. Kenapa? Energi kesadaran dirinya mampu mengatasi energi medan penarik, ya. Energi kesadaran dirinya mampu mengatasi energi medan penarik. Jadi setiap nature force ini dirasakan berbeda itu. Dirasakan berbeda pada setiap tingkat LOC, ya. Jadi nggak sama. Dia nggak sama. Ya, seperti itu. Kalau misalnya LOC-nya katakan di bawah 500, maka potensi yang bisa dia pilih adalah potensi semua ini. Ya. Kalau LOC-nya 500 plus, potensinya besar. Dan perpindahan dari 175 ke 200 itu pindah dimensi, ya. Indeks dimensinya berbeda. Kalau ini 3, ini 4. Kalau ini 4, ini 5. Itu namanya indeks dimensinya makin luas, gitu ya. Sehingga energi kesadaran dirinya itu bisa membypass, ya, membypass pengaruh dari nature yang lemah. Seperti itu. Itu poinnya, ya, poinnya. Lalu mari kita lihat, ya. Mari kita lihat apa yang terjadi, ya, pada kehidupan kita kalau misalnya LOC kita di bawah 200, ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau LOC kita di bawah 200, itu kita hidup dalam program lingkungan, ya. Oke. Jadi kalau kita LOC di bawah 200 tuh, kehidupan kita itu sepenuhnya diprogram oleh lingkungan, ya. Kehidupan sepenuhnya diprogram oleh lingkungan. Seperti itu. Jadi, definisi diri kita, cara kita menjalani hidup, impian-impian kita, preferensi lifestyle kita, bahkan preferensi jodoh, itu sepenuhnya hanya mengikuti definisi yang diwariskan dari generasi sebelumnya, ya. Istilahnya itu ujar-ujarnya ini buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, gitu ya. Asalkan permukaannya rata. Kalau buah jatuh di gunung, terjal jauh itu, ya. Jauh. Tapi pada prinsipnya bahwa keyakinan dan gaya hidup di dimensi ketiga ini itu ngenes. Belief-nya destruktif, ya. Belief-nya destruktif. Karena hanya untuk survive. Sementara living system-nya itu, living system-nya itu apa ya? Cara hidup, gitu ya. Cara hidupnya itu dalam buku Power Force itu primitif banget, ya. Living system-nya primitif. Tadi saya baru ngobrol sama ini, ya, sama salah satu pembelajar kesadaran. Dia ngeluh, Bang, LOC saya kan 400. Kenapa kemudian tuh saya melihat di sosial
saya sepertinya putus asa. Sementara teman saya, LOC-nya kayaknya ya 350, tapi mereka secara sosial tuh punya peran gitu ya. Oh itu saya bilang kalau sudah level sosial itu ada hubungannya dengan terahmu. Tahu terah ya? Lingkar keluargamu. Ya. Saya bilang kamu kalau LOC 200 tapi anaknya Donald Trump, sukses sosialmu tinggi. Walaupun nggak ikut LOC gitu ya. Tapi kalau kamu misalnya LOC 400, sosialmu dari bawah, living systemmu masih belum berubah itu. Paling kalau di 400 itu kamu baru berubah belief sistemnya, ya. Belief sistemmu konstruktif, tidak lagi destruktif. Tapi living systemmu itu masih belum jauh-jauh dari living system dari mana asalmu, ya. Dari keluarga mana kamu berasal gitu. Kamu nggak bisa pansos. Nah, pansos itu kan hanya di media sosial. Dalam kehidupan nyata kamu nggak bisa pansos. Kecuali kamu dilamar pangeran misalnya. Baru kamu pansos. Baru kamu pindah living system kami ya. Seperti itu. Bahkan kalau kita baca ya, kalau kita baca lagi buku Power Force itu, level-level 200 sampai 250 itu living systemnya itu living system kalau saya ini ya, itu operator tuh kerjanya ya. Pekerjaan-pekerjaan dengan apa namanya itu keterampilan yang rendah ya. Keterampilan yang rendah ini. Living systemnya itu tidak primitif tapi juga masih, kalau Hawking itu menuliskannya, kalau kerja dia operator ya. Misalnya operatornya itu ya sudah pakai mesin lah ya. Kalau di bawah 200 living systemnya itu masih pakai, untuk hidup tuh masih pakai pacul ya. Masih pakai pacul. Masih tergantung pada alam ya, itu living systemnya. Jadi kalau di bawah apa namanya? Ya masih primitif ya, masih primitif. Dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata tingkat kesadaran kita itu terlibat dalam medan penarik, lalu kemudian aktual sebagai belief system ya, aktual sebagai living system. Ya, dia potensial aktual sebagai paling enggak living belief systemnya, terus living systemnya. Dia aktualnya di situ. Ya, aktualnya di situ. Mengubahnya bagaimana? Gampang ya, gampang. Tinggal naikkan terus tingkat kesadaran sehingga kita bisa menyadari belief system yang destruktif dan living system yang serba kekurangan. Primitif ini kan serba kekurangan ini ya. Dia aktual sebagai serba kekurangan. Mungkin kalau 200 sampai 250 ini istilahnya ini bukan serba kekurangan ya. Tapi mungkin tidak cukup. Ya. Tidak cukup. Istilahnya keluarga yang ya kalau nggak ada sistem kasbon tuh tidak bisa nyebrang bulan ya. Jadi untuk nyebrang bulan ke depan tuh mesti ditopang oleh sistem kasbon. Ya, sistem kasbon. Tapi kalau yang 310 mungkin pas-pasan tuh ya. Pas-pasan. Living systemnya itu kalau bahasa kita itu pas-pasan. Jadi ya
pas-pasan itu kan cukup ya, cukup. Dia cukup. Dalam pengertian cukup itu cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya ya. Ya, jalan-jalannya cukup ke taman ya tiap hari Minggu. Yang nggak bisa naik wahana di Trans Studio karena tiketnya mahal gitu ya. Seperti itu. Paket internet cari yang anulah. Wifi gratis ya. Jadi beli kopi 1 gelas pakai wifi-nya 6 jam. Itu living systemnya itu ya inilah ya. Di 350 itu mulai ya. Living systemnya itu mulai meningkat ya. Di rumah sudah ada televisi gitu ya. Ini saya bacakan saja ya. Saya bacakan di buku Power Force dari tingkat kesadaran dalam distribusi sosial gitu ya. Jadi maksudnya potensi aktual ini bukan sesuatu yang mistik gitu ya. Dalam pengertian itu bahwa berarti kesadaran saya nanti bisa menyulap ketombe menjadi skincare. Enggak. Itu mungkin pada level yang lain, tapi di sini kita akan melihat bagaimana keterlibatan kita dalam medan penarik, setiap medan penarik itu aktual ya, aktual dalam belief system dan aktual dalam living system. Jadi pada level 350 itu level para manajer ya. Guru misalnya. Ya, guru. Dan motifnya telah melampaui bertahan hidup. Jadi sudah tidak bertahan hidup lagi gitu ya. 350 itu. Mereka sudah memiliki keahlian dan informasi yang cukup. Jadi mereka bekerja tidak lagi menggunakan otot kaki, otot tangan, otot punggung, tetapi sudah menggunakan otak ya. Mereka rekreasinya sudah keluar kota ya, sudah mampu keluar kota. Seperti itu. Sudah lintas kota lah ya. Karena mereka memiliki pendidikan yang cukup baik, ya. Penguasaan keahlian yang menggunakan otak. Seperti itu. Itu apa namanya? Bagaimana pengaruh ya keterlibatan diri kita dalam medan penarik. Oke. Di level 400 living systemnya itu diasosiasikan ya dengan lingkungan yang terpelajar ya. Lingkungan terpelajar, profesional ya, profesional, eksekutif. Cirinya di rumahnya itu banyak buku-buku sains. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi isi rumah itu menunjukkan LOC ya. Isi rumah menunjukkan LOC. Seperti itu. Level-level 400 itu living systemnya itu sangat concern dengan hal-hal yang sifatnya edukatif ya. Edukatif. Nah, yang menarik itu adalah di 500 ya, di level 500. Wah, ini ya. Living systemnya itu lebih banyak servicing ya, melayani.
melayani level-level yang di bawahnya ini. Ya, dia melayani. Itu sebuah terobosan besar dalam kehidupan ya. Seperti itu. Sehingga dari sini, dari paparan sederhana ini ya, bagaimana medan penarik itu mempengaruhi diri kita, mempengaruhi di tingkat belief sampai tingkat living system, itu sangat jelas ya. Itu sangat jelas. Sehingga kemudian tuh kelas kita ini mestinya berfokus untuk mentransformasikan LOC ya. Mentransformasikan LOC. Dan yang paling penting itu sebenarnya dalam transformasi tingkat kesadaran itu adalah memahami nature dari yang bawah ini, yang lemah ini ya. Itu nanti teman-teman akan dibagikan ya, dibagikan PDF nanti ada atraksi aversi. Apa yang dialami oleh diri kita kalau LOC kita masih di bawah 500 misalnya ya. Tarikannya seperti apa? Itu nanti bisa minta ke admin ya. Bisa minta ke admin. Mungkin selama ini kita sudah berjuang mati-matian tuh ya di karir maupun keuangan. Kita kan biasanya itu alasan kita untuk katakan berkarir itu kan untuk mengubah living system. Capek hidup dari kasbon. Karena teman saya, capek aku bang, tiap hari isi piring saya Indomie. Hari ini Indomie telur, besok Indomie rebus, besoknya lagi Indomie goreng. Iya, capek aku bang. Itu saya bilang pengaruh LOC ya pada living systemmu. Kalau kamu mau makan salmon, harus naik 500. Gimana caranya bang? Ya belajar transendensi. Aku nggak mau belajar bang. Gimana kalau abang saja yang belajar, saya yang pintar. Ya udah, selamat makan Indomie. Ya itu tadi teman saya begitu saya candain ya. Dan itu saya kira dari menerangkan ya hubungan antara LOC dengan living system itu nyata, lebih nyata daripada misalnya kita menerangkan hubungan LOC dengan belief system, kan abstrak ya, abstrak. Kalau living system itu nyata. Tinggal ditanya ya. Tinggal ditanya, merek kompormu apa? Ya kan? Itu kan bisa dilihat, bisa dilihat. Kalau teman-teman itu mau mendalami ya kesadaran ini ke tingkat living system, baca bukunya ini. 5 keluarga miskin ya. 5 keluarga miskin itu jelas banget. Perabotnya mereknya apa, TV-nya hitam putih itu ada tuh. Ini ya, ini juga saya baru ini. Oscar Lewis ya. Oscar Lewis ini penelitian antropologis ini ya. Ini saya nggak jual ya, silakan dibeli saja. Jadi itu untuk melihat pengaruh LOC pada living system ya. Oscar Lewis. Ini terkenal banget bagaimana mengentaskan kemiskinan ya. Biasanya jadikan rujukan nih. Jadi ada kebudayaan kemiskinan itu. Kita lihat ya, di sini dijelaskan rapi banget. Makan paginya pakai apa gitu ya. Merek bajunya apa, sendalnya mereknya apa, itu living systemnya tuh. Seperti itu. Oke ya. Seperti itu. Mungkin itu dulu kuliah materi malam ini, materi kuliah malam ini ya.
Wah, ini bagus nih, isi rumahku banyak Tupperware. Biasanya 400 tuh ya, kalau banyak Tupperware. Oke, siap. Ya, ya ini pengaruh itu ya, pengaruh medan penarik, potensi medan penarik pada diri kita, dia aktual sebagai belief system, dia aktual sebagai living system. Saya kira itu ya. Ini melantar video isi rumah kirim ke abang. Kenapa mau kirim ke saya? Buat saya. Mau dianalisis. Ya, analisis isi rumah gitu ya, konsultasi isi rumah. Nanti saya suruh beli treadmill semua. Tapi itu menarik ya, menarik kalau kita mau mempelajari tingkat kesadaran dengan living system kita. Itu menarik. Nah, rumahku banyak isi kucing. Maksudnya isi kucing apa tuh? Oh, banyak kucingnya. Nah, ditanya, kucingnya makan apa? Makan kepala ikan atau makan apa tuh makanan kucing itu? Whiskas. Nah, itu harus harus dicari tahu. Kucingnya itu makan sisa-sisa kepala ikan atau makan whiskas, itu beda tuh. Living system itu apa ya? Cara hidup. Banyak barang bermerek tapi kelihatan semua. Nah, itu ya. Mau pansos dia. Mau pansos. Mestinya naikin dulu kesadaran tuh ya. Seperti itu. Dengan meningkatkan kualitas isi rumah, apakah bisa meningkatkan kesadaran? Bisa. Beli itu. Lukisan-lukisan Picasso gitu ya. Nanti berubah tuh perasaannya tiap pagi. Sarapan pakai lukisan. Bisa. Meningkatkan kualitas isi rumah gitu ya. Biasanya di rumahnya itu nggak ada apa-apa, isi dengan buku-buku bahasa Inggris, baru dibaca, meningkat tuh. Ya, ya kan? Saling mempengaruhi, iya, saling mempengaruhi. Karena itu satu kesatuan isi rumah kita itu kan sebenarnya dokumentasi ya, dokumentasi dari pengalaman kesadaran kita sendiri, ya kan? Isi rumah banyak kain tenun. Jangan-jangan reseller ini. Ini jangan-jangan reseller ini. Belief itu keyakinan ya. Keyakinan. Belief system itu keyakinan. Itu sifatnya level kognitif lah, ya, tingkat kognitifnya. Caranya dia memahami dirinya dan kehidupan. Ini yang yang sulit dipahami masyarakat itu kan belief system itu ya, karena belief system itu sebenarnya dia mengikat ya, dia mengikat konteks dengan perilaku. Meja berantakan, ada yang ngurus nanti ya. Ya, ada yang ngurus. Oke. Jadi mesti berubah living system tuh ya, berubah living system. Saya kira itu dulu malam ini ya. Terus soal pengukuran LOC ya mungkin minggu-minggu depan lah ya. Minggu ini masih belum sempat. Masih ngurusin THR. Masih ngurusin pagi-pagi gitu ya.
Masih banyak keluar. Oke. Nanti diukurin ke ini ya, ke admin, dikirim saja data-datanya. Tapi yang paling penting itu ya, yang paling penting lihat living system-nya itu ya. Itu paling nyata tuh dari LOC seseorang itu living system-nya. Itu nggak bisa karena kasat mata tuh ya. Karena kasat mata. Oke, itu dulu malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ya, terima kasih.